Selamat datang kembali semuanya. Di seluruh dunia, pemerintah mulai mencoba sistem kecerdasan buatan yang membantu memandu kebijakan publik dan meningkatkan efisiensi administrasi. Sistem ini tidak menggantikan pejabat terpilih, melainkan berfungsi sebagai mesin penasihat yang menganalisis kumpulan data besar, mensimulasikan hasil kebijakan, dan menyoroti risiko yang tidak terduga. Tujuannya bukan membiarkan mesin memerintah, tetapi mengurangi kesalahan manusia, bias, dan ketidakefisienan dalam pemerintahan. Beberapa kota sudah menggunakan AI untuk mengalokasikan sumber daya, menanggapi keadaan darurat, atau merekomendasikan reformasi hukum. Seiring tren ini semakin cepat, gagasan tentang pemerintahan yang dimoderasi AI tidak lagi tampak mustahil. Salah satu cara terpenting AI sudah mendukung operasi pemerintah adalah melalui analitik prediktif. Sistem ini menganalisis data historis bertahun-tahun untuk memperkirakan hasil di masa depan, seperti tren ekonomi, tingkat kejahatan, atau pola lalu lintas. Perencana kota menggunakan informasi ini untuk mengoptimalkan transportasi umum, mengalokasikan sumber daya polisi, dan merencanakan peningkatan infrastruktur. Tidak seperti analis manusia, sistem AI dapat memproses jutaan titik data secara real-time, mengidentifikasi korelasi tersembunyi yang mungkin tidak terdeteksi. Ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan akurat terhadap perubahan kondisi, seringkali tanpa memerlukan intervensi manual. Dalam kesehatan masyarakat, sistem AI mengubah cara pemerintah mempersiapkan dan menanggapi wabah penyakit. Sistem ini melacak pola kunjungan rumah sakit, data resep, dan bahkan aktivitas mesin pencari untuk mendeteksi ancaman kesehatan yang muncul. Pemerintah kemudian dapat mengaktifkan strategi penahanan sebelum wabah menjadi tidak terkendali. AI juga dapat mensimulasikan berbagai skenario respons, membantu petugas kesehatan memilih tindakan yang paling efektif. Hasilnya adalah sistem kesehatan masyarakat yang lebih tangkas dan proaktif, yang dapat mencegah keadaan darurat yang meluas, daripada hanya bereaksi terhadapnya setelah kejadian. Sistem peradilan di beberapa negara sedang mencoba alat AI untuk membantu dalam keputusan vonis dan jaminan. Sistem ini meninjau riwayat kasus sebelumnya, menilai risiko pengulangan tindak pidana, dan memberikan rekomendasi berbasis data kepada hakim. Tujuannya adalah untuk mengurangi perbedaan yang disebabkan oleh bias individu atau preseden yang tidak konsisten. Namun, para kritikus berpendapat bahwa algoritma itu sendiri dapat mencerminkan ketidakadilan yang ada jika dilatih dengan data historis yang cacat. Hal ini telah menyebabkan seruan untuk transparansi yang lebih besar dalam bagaimana sistem AI dikembangkan dan digunakan dalam kerangka hukum untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas. AI juga memainkan peran yang semakin besar dalam pengelolaan layanan sosial. Aplikasi kesejahteraan, klaim pengangguran, dan program bantuan perumahan kini dapat diproses oleh agen cerdas yang memverifikasi kelayakan, memeriksa silang catatan pendapatan, dan mendeteksi potensi penipuan. Sistem ini mempercepat penyampaian layanan dan mengurangi beban kerja petugas sosial, yang kemudian dapat fokus pada kasus-kasus kompleks yang membutuhkan penilaian atau intervensi pribadi. Dengan mengotomatiskan keputusan rutin, AI memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan layanan publik secara lebih efisien, sambil meminimalkan penundaan dan biaya administrasi. Di lingkungan legislatif, AI mulai membantu dalam penyusunan dan peninjauan rancangan undang-undang. Alat pemrosesan bahasa alami dapat memindai ribuan dokumen hukum untuk mengidentifikasi konflik, redundansi, atau ketentuan yang hilang. Anggota legislatif dapat menerima saran otomatis yang membantu mereka menyempurnakan proposal mereka sebelum rancangan undang-undang diajukan untuk diperdebatkan. Beberapa sistem bahkan dapat mensimulasikan efek dunia nyata dari undang-undang tertentu dengan memodelkan respons ekonomi dan perilaku dari waktu ke waktu. Kemampuan ini memberi para pembuat kebijakan cara baru untuk melihat pratinjau kemungkinan hasil undang-undang sebelum diberlakukan. Penganggaran dan perencanaan fiskal adalah bidang lain di mana perangkat AI menawarkan keuntungan yang signifikan. Sistem ini dapat menghasilkan perkiraan yang sangat rinci tentang pendapatan pajak, pola pengeluaran, dan kewajiban utang jangka panjang. Mereka dapat merekomendasikan penyesuaian secara real-time saat kondisi ekonomi berubah,
seperti penurunan harga komoditas yang tiba-tiba atau kenaikan biaya perawatan kesehatan yang tidak terduga. Pembuat keputusan manusia masih memilih tindakan apa yang akan diambil, tetapi AI memberi mereka gambaran yang jauh lebih akurat tentang kondisi keuangan. Ini mengarah pada penganggaran yang lebih bertanggung jawab dan perencanaan jangka panjang yang lebih baik. Sistem AI juga digunakan dalam menganalisis umpan balik warga. Pemerintah mengumpulkan banyak sekali data melalui survei, rapat umum, formulir keluhan, dan saluran media sosial. Menyortir informasi ini secara manual hampir mustahil dalam skala besar. Alat AI dapat mengkategorikan masukan berdasarkan sentimen, urgensi, dan lokasi, menyoroti pola yang memerlukan perhatian. Beberapa platform bahkan menghasilkan ringkasan singkat untuk pejabat, sehingga lebih mudah mengidentifikasi masalah publik dan mengambil tindakan tepat waktu. Hal ini membuat tata kelola pemerintahan lebih responsif, tanpa perlu memperluas birokrasi atau merekrut banyak analis. Manajemen kota adalah domain kunci lain untuk penerapan AI. Sistem yang mengontrol sinyal lalu lintas, mengelola utilitas, atau memantau kualitas lingkungan semakin banyak dijalankan oleh AI. Platform ini menyeimbangkan berbagai permintaan yang saling bersaing secara real-time, seperti meminimalkan penggunaan bahan bakar, sambil mengurangi kemacetan lalu lintas, atau menyesuaikan aliran energi selama jam sibuk. Dalam beberapa kasus, AI bahkan telah mencegah kegagalan infrastruktur dengan mendeteksi tanda-tanda awal tekanan pada jembatan, pipa, atau jaringan listrik. Fungsi-fungsi kota pintar ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keamanan tanpa memerlukan peningkatan fisik baru pada infrastruktur. Sistem tanggap darurat sekarang menggunakan AI untuk memilah panggilan dan mengordinasikan pengiriman secara waktu nyata. Saat panggilan 911 masuk, sistem AI dapat menganalisis ucapan untuk tanda-tanda kesulitan, menentukan kemungkinan sifat darurat, dan mengarahkan informasi ke penanggap yang sesuai. Ini juga dapat membantu memprediksi di mana kemungkinan akan terjadi keadaan darurat tambahan berdasarkan pola masa lalu dan kondisi saat ini. Hal ini memungkinkan pengerahan sumber daya yang lebih cepat dan cakupan area berisiko tinggi yang lebih akurat. Operator manusia tetap memegang kendali, tetapi mereka bertindak dengan informasi yang lebih baik. Mungkin penggunaan AI yang paling transformatif dalam pemerintahan adalah dalam perencanaan strategis jangka panjang. Pemerintah menghadapi keputusan kompleks tentang di mana harus berinvestasi dalam infrastruktur, bagaimana beradaptasi dengan perubahan demografi, dan bagaimana menyeimbangkan prioritas yang bersaing. Model AI dapat mensimulasikan kondisi masa depan di bawah ribuan skenario berbeda, memungkinkan perencana untuk menguji ide sebelum tindakan apapun diambil. Model-model ini menggabungkan tren ekonomi, pergeseran populasi, permintaan energi, dan risiko geopolitik untuk memperkirakan bagaimana kebijakan yang berbeda dapat berjalan. Ini membantu para pemimpin menghindari kesalahan yang mahal dan membuat keputusan yang lebih tangguh. Di masa depan yang lebih maju, kita bisa melihat pemerintah negara di mana setiap keputusan besar pertama-tama disimulasikan oleh platform AI khusus sebelum diterapkan. Simulasi ini akan memperhitungkan dampak ekonomi, konsekuensi lingkungan, reaksi politik, dan bahkan sentimen publik berdasarkan model perilaku saat ini. Pejabat terpilih tidak lagi hanya mengandalkan penasihat, tetapi akan berkonsultasi dengan simulasi ini untuk memahami potensi hasil dengan kejelasan yang jauh lebih besar. Seiring waktu, pemilih mungkin mulai lebih mempercayai proyeksi AI daripada politisi itu sendiri, yang mengarah pada pergeseran ekspektasi publik tentang bagaimana pemerintahan seharusnya berfungsi. Beberapa futuris membayangkan dunia di mana agen AI secara langsung mengelola sektor tertentu tanpa pengawasan manusia sama sekali. Misalnya, seluruh departemen transportasi, perumahan, atau perpajakan dapat beroperasi sebagai sistem otonom dengan tujuan internal dan rutinitas optimasi yang konstan. Entitas-entitas ini akan menyesuaikan kebijakan dengan cepat, menegakkan peraturan melalui kontrak pintar, dan berkomunikasi dengan warga menggunakan antarmuka AI yang dipersonalisasi. Meskipun manusia akan tetap memilih pemimpin tingkat tinggi, fungsi pemerintahan sehari-hari dapat menjadi sebagian besar otomatis, berpotensi mengurangi korupsi,
meningkatkan efisiensi, dan membuat banyak peran birokrasi menjadi usang. Meskipun tata kelola AI sepenuhnya masih merupakan ide yang jauh, banyak komponen sudah ada dan terus berkembang. Mulai dari sistem pengadilan yang menggunakan AI untuk mengurangi bias hukuman, hingga departemen perencanaan yang menggunakan model prediktif untuk memandu persetujuan konstruksi, sistem keputusan mesin diam-diam menyebar ke inti operasi pemerintah. Perdebatan bukan tentang apakah kita mengizinkan AI masuk ke dalam sistem ini, tetapi seberapa banyak kendali yang bersedia kita berikan padanya. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.